bisa untuk memilih badan yang bagus dan sebagainya. Kalau kita memang nggak sukanya meskipun termasuk obesitas gagal tumbuh, tapi kita nyaman daripada anak yang kurang gizi, anak gemuk gitu. Tapi normal yang agak susah, jadi tidak apa-apa lah. Itu nanti dia akan bisa memilih sendiri untuk badannya untuk seimbang lagi. Ya, jadi intinya tadi saya untuk kadar apapun keadaannya, jangan kita membuat dia sakit hati supaya dia ikut terus. Kalau misalnya ada stunting ya kita benahi supaya dia nanti bagaimana dia bisa tumbuh dengan baik seperti itu. Oke ya, lanjut saya. Jadi kuncinya predomas tadi sudah sekali lagi sampai 2 tahun. Kalau ibunya harus ada inisiasi dini, kemudian itu setiap rumah sakit juga beda. IMD itu ada yang dipraktekkan, ada yang enggak, itu terserah di sananya. Jadi kita akan yang diajarkan sih harapannya karena inisiasi dini itu banyak fungsinya, termasuk mempersiapkan ASI dan sebagainya. Jadi peralihan dari hormon estrogen progesteron menjadi prolaksin sama oksitosin. Jadi itu dengan isapan dini itu lebih bagus untuk mempersiapkan. Tetapi saya tanya mahasiswa belum tentu IMD di sini enggak, di sini iya, di sini ya terserah nanti pelaksananya setiap rumah sakit atau BPM beda-beda. Lanjut saya. Nah ini 12 cm ada fokus kelompok-kelompok dia mulai dari utamanya dari pemerintah itu harus menyediakan akses air bersih, kemudian akses sanitasi yang baik, adanya fortifikasi artinya bahan pangan jangan sampai habis di situ, menyediakan akses Yankes dan KB, kemudian JKN menyediakan dengan baik, Jampersal nanti di situ untuk memberikan supaya masyarakat bisa melaksanakan pengobatan dengan baik dengan tidak membayar Jampersal, JKN, terus pendidikan pengasuhan, pendidikan anak usia dini, pendidikan gizi, Kaspro, remaja, kemudian bantuan jaminan sosial dan ketahanan pangan dan gizi. Sebenarnya saya kalau tergantung, kalau D3 biasanya banyak untuk memberikan pelayanan, di kalau PKL itu data satu-satu dari di sini kemarin sudah D4 ya Bu ya. Profesi malahan 3 bulan kemarin penutupan Jumat itu. Jadi dipantau mana yang baik mana enggak. Kalau D3 saya sering mengikuti itu KB-nya kurang baik, ini baik. Jadi kita bekerja sama pemerintah, terutama yang bekerja keras memang bidang desa untuk menciptakan masyarakat di situ itu benar-benar baik, tidak ada masalah maupun stunting, persalin dan semuanya itu berjalan dengan baik. Kalau ada di garis merah sedikit pun nanti peran bidan itu dia kayak rumah ini ya naikkan, nah itu nanti harus dibenahi seperti itu. Jadi peran bidan benar-benar berat setahu saya bisa. Jadi jenengan jangan lupa untuk selalu ikut posyandu, karena dengan posyandu sekarang sudah banyak Ibu pemerintah memberikan gelontoran untuk pemberian makanan tambahan. Kemarin karena saya juga bidan desa, jadi susu-susu itu malah berkualitas memberikan ke ibu hamil ini. Ini mana lu ini merek tertentu bagus. Jadi benar-benar bagus untuk memberikan ke masyarakat. Ya. Jadi pemerintah juga berusaha untuk memberikan masyarakat itu apa masalahnya langsung dibenahi, terutama peran bidan desa di situ. Lanjut saya. Di sini kenapa sih terjadi stunting? Masih terdapat ibu hamil yang tidak mengikuti kelas ibu hamil. Nah itu kan salahnya ibunya sendiri. Harapannya kalau ibu hamil ya harus ikut kelas ibu hamil. Harapannya ada 3 kali pertemuan, ada 4 kali pertemuan, terutama posyandu ANC terpadu ya. Di posyandu juga bisa, meskipun nggak bisa ke rumah sakit atau jadi kenapa sih zaman dulu itu cuma Bu Bidan aja bisa, sekarang harus terpapar banyak, karena kalau Bu Bidan ibuan yang dikerjakan kelewatan, kurang ini ya gitu, seperti nanti malah
malah bermasalah. Makanya sekarang minimal 2 kali terpapar dokter obgyn, 1 dokter umum, ahli gizi, gigi perlu, kalau sakit gigi ya kayak saya makan, tumbuh kurang, pemeriksaan lab yang lengkap dan sebagainya. Jadi benar-benar sekarang itu menciptakan bayi-bayi yang berkualitas. Dulu anak 10, 6 dan sebagainya, periksa kagak, nah itu nanti anaknya juga beda. Sekarang cuma 1, 2 aja, jangan 1, 2, maksimal 3. Itu benar-benar berkualitas. Karena zamannya beda. Zaman dulu gak ada HP, zaman sekarang bayi sudah dikasih HP, emosinya tinggi dan sebagainya. Ada persaingan antar saudara, nah itu yang membuat orang tua itu sekarang kewalahan. Karena anaknya lebih dulu. Dulu kakak saya aja sekolah bisa baca itu tahun 60-an, 50-an itu kelas 3, kelas 4 baru bisa baca itu. Terus kemudian tahun 60-an seperti saya bisa baca SD kelas 1. Karena kelas 1 masih diajari ini Budi, ini Bapak Budi tahun 60-an saya seperti itu masih ada. Sekarang TK aja sudah baca. Ya Pak, dia disetrol. Iya, anak saya TK sudah bisa baca. Ya Pak, jadi sudah dituntut anak itu untuk bekerja keras untuk kemajuan sekarang itu. Nah sekarang udah tiap hari memang HP dan sebagainya, ada plus minusnya, harus dibatasi. Karena HP itu membuat dia lebih mengerti, apalagi kalau sudah ketagihan. Nah itu susah itu. Mesti mentalnya dia nggak mau diganggu, itu susah. Jadi ada waktu-waktu yang khusus untuk memberikannya. Ada plusnya juga, dia lebih tahu rumah. Saya punya teman di misalnya di Malaysia, saya punya ini kenal dia HP semuanya bisa gampang. Nah sekarang lagi gampang Bu, kalau ujian saya lihat kalau kita presentasi sama mahasiswa dulu tuh bawa buku gede-gede ini kayak sebaik jawab presentasi nggak bisa. Sekarang ada AI gampang, saya langsung dia itu bukan pikiran dulu, paling baca AI ya itu sekarang sudah, karena teknologi baru jarang lama buku langsung tak AI wah jawab semua. Wah, mulai kan hebat ini jawaban dari komputer. Jadi beda sudah. Yang pastinya undang-undangnya juga beda. Dulu saya selalu semangat lagi, sekarang tidak, saya rasa kepemimpinannya beda guys. Ya itu zaman kita ngikuti, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi juga ya itu tadi dia dituntut lebih untuk lebih dulu daripada orang zaman-zaman dulu. Jadi harus benar-benar pintar ya menyiapkannya. Bersaingnya dulu paling SMA sudah nggak masalah sih. Di sini banyak sih SMA saya tanya di sini, ayo kuliah rapi di sini katanya kuliah susah Bu, bayarnya mahal dan sebagainya. Nah, harapannya nanti dimulai di perkotaan S1 itu banyak, bersaing banyak. Jadi generasi kita bersaing lebih banyak S1, banyak S2 sekarang sudah. Jangan cuma SMA. Nah, seperti itu. Ini dan lulus D3, sekolah lagi. Butuh D4 itu nanti 8 juta per semester. Seperti itu. Saya mending nanti yang puluh-puluhan, anak saya puluh-puluhan itu semester 10, 11, 700 dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, orang tua bangga kalau kita punya anak yang sudah sarjana dan sebagainya. Nah, kalau sarjana, kalau stunting nggak bisa Ibu, karena otaknya nggak bisa berkembang dengan baik. Nah, modal dari sekarang harus bagus supaya nanti anak-anak kita menjadi minimal S1. Karena S1 itu merupakan suatu karakter yang lebih bagus. Ini SMA masih kontrol dan sebagainya. Tapi kalau S1 itu apapun, misalnya kita kebidanan, dia dikasih karakter seorang bidan yang baik. Itu nanti ada pelajarannya etika, ada pelajaran profesi bidan dan macam-macam, sehingga dia terbentuk menjadi bidan yang profesional. Seperti itu, sama perawat profesional, mau jadi hakim, mau jadi jaksa dan sebagainya, itu bisa selalu belajar setinggi mungkin dia menjadi punya cita-cita. Seperti itu, dari kecil saya mau jadi lima, saya mau jadi pendeta, tapi kan jadi telkom ya, jadi kacau. Tapi ya terserah, dari kandungan harus jadi pendeta yang baik, nah itu gitu. Jadi telkom. Yang kedua itu, yang pertama itu lulusan biologi. Saya dulu sudah 2 tahun untuk
memberikan dia masuk ke dokteran. Dulu waktu saya bidan, itu kemana-mana nggak bawa anak saya, nah ambilkan dari kok jadi asisten saya, jadi bidan desa di rumah, bidan desa, bidan di Newport Surabaya sana itu yang tempat bantu anak saya pengen dia di Aujin 2 tahun nggak masuk ke dokter nggak bisa, jadi akhirnya biologi. Ternyata Tuhan ngasih setelah lulus guru, loh sama namanya. Jadi dia ngajar kimia sama biologi di apa itu swasta di Surabaya, Happy Family. Jadi muridnya cuma 17, 18, tapi lantai 10. Wah, bayarnya juga mahal, 2 juta per bulan. Nah, jadi ya kita Tuhan yang ngarahkan. Yang masalah apa cita-cita kita mau jadi dokter ternyata jadi guru. Nggak apa-apa lah, nanti sekolah lagi nak supaya sama dengan mama dosen ini lah, jadi terserah. Jadi suka-suka Bu bidan nanti boleh. Saya 4 profesi dulu. Pertama apa? Perawat. Nah, setelah perawat, bidan, dosen. Harapan keempat saya mau menjadi pendeta. Saya bertahan. Nggak satu, jadi bisa berubah karena hidup itu selalu berlanjut, harus meningkat dan sebagainya. Ya, jadi kenapa kita setinggi mungkin kita melayani orang dengan sebaik mungkin, ya. Jadi COVID kemarin saya sempat Tuhan sudah diambil, sudah dibilang saya bisa jatuh kelihatan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi Tuhan kembalikan saya masuk lagi, kamu jadi Mama Trajani. Ketemu langsung sama Tuhan saya. Di sini. Ini yang kamu gak suka, saya gak suka nih. Ditelanjangi Ibu. Sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, gak tahu sampai kasih berapa lagi umur saya kembali lagi ke sana. Jadi harus banyak-banyak, jangan cemburu-cemburu buat baik. Asik seperti itu. Sama sih kita harus melayani dengan sepenuh siapapun untuk memberikan terbaik. Jangan sampai generasi kita, utamanya generasi yang baru, ya, jangan membuat masalah. Terutama kalau kita benar-benar kalau mau menikah harus benar-benar seirama dengan suami, sehingga menciptakan kalau suami istri bercerai cuma satu single parent itu juga bermasalah anaknya. Jadi kalau saya buru-buru akhirnya pas penting kita terlambat, tak apa-apa daripada nanti salah ada KDRT, ada sembarang. Nah itu yang membuat kita harus waspada, cari orang-orang yang benar-benar seirama sama kita, sehingga nanti menciptakan bayi-bayi yang berkualitas juga. Itu salah satunya untuk mental, ya. Langsung aja, ada pertanyaan monggo yang jomblo. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini sama stuntingnya, faktornya ini ada spesifiknya, ada orang tua, ada lingkungan. Tadi lebih lengkapnya yang kemarin, yang tadi lanjut tanda-tanda stunting. Ini yang bedanya tadi. Jadi pubertas terlambat, anak menjadi pendiam, kemudian dia tidak suka kontak mata, dia selalu menghindar, gitu. Kemudiannya wajahnya malah muda dari usianya, gigi terlambat, perkembangan terlambat, performanya buruk, dia tidak bisa konsentrasi dengan baik. Nanti kalau minta silakan banyak, Bapak tulis. Dampaknya yang pasti tumbuh kembangnya terlambat, dia tidak bisa fokus, jadi gagal fokus sekolah pun kalau mau jadi juara agak susah, ya. Lanjut, nah ini ada pemberian